Oke, Bung Salim. Salam kenal semuanya. Juga ada rekan lama saya, ada Bang Adri dan Bang Hendra ini yang lama tak jumpa. Ini biasanya dalam rangka mengawali diskusi lebih enak Bung Salim izin dikasih pertanyaan pemantik begitu ya, biar kira-kira diskusinya lebih terarah begitu. Karena ini ada pembicara-pembicara besar lainnya nih, ada Bang Hendra dan Bang Adri gitu. Mohon izin ini Bung Salim selaku moderator. Oke, baik, Mas Sandy. Mungkin kalau dari saya sebagai latar belakang saya sebenarnya kurang terhadap politik, maka dari itu saya mungkin yang dasar-dasar saja, mungkin ya Mas Sandy ya. Bagaimana post-truth dan populisme demokrasi dapat saling mempengaruhi di konteks Indonesia, di konteks demokrasi Indonesia, dan apakah kita telah melihat dampak konkretnya pada proses pengambilan keputusan politik? Persilahkan. O- Oke, terima kasih Bung Salim. Ini pertanyaan sungguh berat ini dan sekaligus memantik kesadaran sebagai orang-orang yang berpikir dan makhluk yang berpikir begitu ya. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya awali untuk sebagai pengantar ya. Eh, dalam konteks demokrasi memang erat dengan kaitannya fenomena hoax dan post-truth belakangan ini ya. Pada awalnya post-truth itu berkembang sebagai narasi alternatif ya dari konteks counter hegemoni kalau misalkan kita baca literatur-literatur demokrasi modern gitu ya di Eropa dan di Amerika misalnya banyak sekali fakta-fakta sosial kiranya gitu ya isu dan wacana yang itu berkaitan erat sama rezim atau pemerintah yang eh, apa namanya sedang berkuasa ya. Nah, namun dalam konteks merangkul wacana dan isu dalam setiap sistem pemerintahan, pasti ada isu-isu lainnya yang kiranya tidak bakal atau tidak sanggup diakomodir gitu ya oleh negara begitu. Maka dari itu, biasanya narasi-narasi kecil itu disebut sebagai narasi alternatif. Nah, sebenarnya pada masa sekarang istilah post-truth baru booming ya, tapi buih-buihnya itu sudah banyak kelihatan sejak masa revolusi bunga gitu ya di tahun 60-an begitu. Tahun 60-an itu di mana tahun eh, berkembangnya banyak cabang ilmu dan perspektif gitu ya dari eh, cabang ilmu lainnya seperti sosiologi, politik, dan filsafat begitu. Nah, kalau kita tarik sejarahnya, akarnya ada filsuf dari Prancis itu namanya Rancière itu mengatakan bahwa eh, pemerintahan itu seperti eh, menu makanan. Negara itu seperti menu makanan. Nah, makanan yang ada di dalam piring adalah makanan-makanan yang itu dihadirkan oleh eh, negara. Ada menu-menu lainnya yang tidak dihadirkan, yang itu tidak masuk ke dalam makanan inti publik begitu. Nah, makanan-makanan itulah yang dalam tanda petik itu dikesampingkan dalam konteks filterisasi sosial. Nah, sebagai contoh misalnya pada tahun 60-an isu-isu mengenai LGBT begitu itu dikesampingkan tidak hanya bahkan di Indonesia sampai sekarang ya, tapi juga di luar negeri gitu. Dari tahun 60-an itu isu-isu yang dianggap sebagai isu yang tidak terlalu seksi begitu ya, wacana yang dianggap tidak terlalu populis karena sangat kecil sekali apa namanya anggotanya atau orang yang terlibat di dalamnya begitu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang bagi Rancière tidak masuk dalam menu tatanan sosial gitu. Nah, lalu selanjutnya perkembangan perkembangan narasi minoritas, narasi alternatif seperti itu makin memuncak pada saat berkembangnya adanya demokratisasi media atau berkembangnya media digital ya. Nah, kalau kita membaca misalkan
Frankfurt School, di situ ada misalkan Habermas begitu ya. Dia sangat menginginkan bahwa adanya ruang publik yang didominasi oleh masyarakat yang aktif begitu. Yang aktif itu yang berarti kritis begitu ya. Di mana wacana-wacana itu tidak dapat eh, wacana yang dihasilkan oleh publik itu tidak dapat dikesampingkan begitu kan. Nah, eh, namun sangat sulit karena memang media mainstream eh, istilahnya ini ya dalam konteks menggali informasi yang sifatnya sensitif dari pemerintah, dari rezim yang dilarang oleh rezim kan sangat sulit. Paling dalam konteks mendalami sebuah narasi, media itu hanya bisa menggali dari konteks permukaan. Memang ada contoh-contoh kecil media yang berhasil mengangkat wacana alternatif dan itu booming gitu ya, meledak viral gitu kita sebut sekarang. Kayak misalkan wacana apa namanya media di Amerika yang mengangkat soal skandal Watergate dari Richard Nixon gitu. Terus misalkan ada media lokal di Boston yang mengangkat soal adanya kekerasan dan kasus pencabulan di gereja-gereja di Boston gitu. Nah, isu-isu yang tadinya kecil akhirnya berkembang begitu. Namun dalam konteks ini isu-isu tersebut yang kita sebut sebagai isu alternatif tetap berpijak pada sebuah kebenaran gitu, di mana data-datanya itu akurat, informasinya itu dapat diverifikasi begitu kan. Namun sejak berkembangnya dunia digital, di mana publik bisa melakukan aktivitas sosial secara mudah begitu ya, dapat mengartikulasikan keinginan, pikiran, perasaan politiknya dalam ruang publik, maka yang kita sebut sebagai jurnalisme atau informasi yang berdasarkan fakta yang ketat begitu, semakin tersingkirkan gitu, ya, terpinggirkan begitu. Karena apa? Eh, Mungkin fakta-fakta tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, satu. Yang kedua, banyak masyarakat yang mungkin tidak mampu memahami apa urgensinya terhadap perkembangan dan kepentingan hidupnya pribadi dari isu-isu umum gitu. Misalkan gini, contoh pembangunan IKN begitu ya. Kalau kita tanya dan lihat hasil survei, itu banyak sekali 10 sampai 40 orang 40% orang itu tidak memahami apa sih urgensinya dari IKN. Mereka hanya sekedar tahu, mereka hanya sekedar apa namanya ngikutin gitu. Tapi urgensinya tidak tahu gitu. Dana dana yang dipakai berapa, yang sudah keluar dan digelontorkan negara untuk proyek itu berapa. Nah, masyarakat tidak tahu. Maka dari itu yang tadi saya bilang bahwa untuk mendalami sebuah isu dan wacana politik dari konteks politik, masyarakat itu sangat sulit untuk menggapai dan mengikuti isu yang berlangsung karena isu yang berlangsung itu wacana yang berlangsung seperti badai badai informasi ya, tsunami informasi yang sangat masif yang mungkin membuat masyarakat atau publik itu jenuh. Nah, melanjutkan dari fenomena media alternatif atau media digital sehingga berkembangnya media digital seperti Facebook, Twitter, Instagram mungkin ya, mungkin yang paling terbaru sekarang ada TikTok begitu ya. Itu akhirnya menjadi ladang masyarakat untuk melakukan membuat wacana massal dalam konteks menumpahkan dan mengartikulasikan politiknya. Nah, dengan berkembangnya media digital juga, rekan-rekan semua, ini membuat akhirnya ada cabang baru dari konteks jurnalisme yang tadinya nggak ada gitu ya. Kalau kita lihat cek redaksi-redaksi di banyak media besar khususnya, itu ada namanya jurnalisme viral gitu. Nah, jurnalisme viral ini khususnya menaikkan berita berasal dari informasi-informasi publik yang viral, terlepas itu hoax atau tidak gitu. Makanya dalam konteks mengikuti apa yang sedang ingin dicari gitu oleh publik, oleh netizen, oleh user gitu kita sebut dalam konteks apa namanya algoritma digital, eh, mereka nggak mau kehilangan bait ya, nggak mau kehilangan clickbait gitu ya, sehingga dalam konteks pemberitaan-pemberitaan yang kita sebut tidak penting atau banal, mereka sering menggunakan apa namanya
tanda tanya dalam judul berita begitu. Misalkan sebagai contoh dulu ada berita yang soal isu perselingkuhan salah satu ketum Demokrat apa ketum Partai Golkar gitu ya. Nah, karena nggak mau ketinggalan isu dan isu itu belum diverifikasi dengan baik begitu ya dan cover both saya akhirnya media-media mainstream tetap ngikutin. Nah, bikin judul berita gini, benarkah ketum Golkar diduga selingkuh tanda tanya atau pakai tanda petik gitu. Itu dari konteks media. Nah, post-truth sendiri yang awalnya sebagai semangat dalam konteks melawan wacana rezim berkembang dengan adanya media digital makin semakin viral ya. Itu pada tahun 2016 gitu. Kalau saya cari gitu ya datanya. Bahkan dari konteks Oxford Dictionary kata post-truth itu paling banyak dicari pada tahun 2016. Nah, eh, post-truth ini saking apa ya menjadi hal yang menarik dalam kajian akademik itu puncaknya itu di saat Presiden Donald Trump Amerika terpilih sebagai presiden gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai salah satu cawapres waktu itu ya, itu sangat mengangkat apa namanya media digital sebagai media yang mengkampanyekan dia gitu sebagai capres gitu. Bahkan dalam beberapa riset yang hasilnya bisa dicek gitu ya, dia tidak hanya menggunakan apa namanya media-media digital, bukan media digital ya, perusahaan-perusahaan media digital di Amerika, tapi juga di luar negeri, bahkan sampai di Rusia begitu. Nah, apa sih prosedur itu? Prostitut itu terjadi di mana iklim objektivitas sosial itu kalah dengan emosi atau keyakinan seorang individu atau kelompok gitu dalam konteks demokrasi dan ruang publik gitu. Nah, ketika keyakinan terancam, keyakinan saya sebagai pemilih capres tertentu gitu ya, tokoh tertentu, maka bukan keyakinan saya yang berubah gitu ketika tidak tidak relevan dengan faktanya. Faktanya yang harus dirubah. Misal, contoh waktu 2019 di Indonesia banyak sekali narasi yang bilang Presiden Jokowi itu dituduh non-Muslim gitu kan. Nah, bagi orang yang cukup kritis gitu ya, kan harusnya mengecek ya apakah informasi tersebut benar atau tidak begitu kan. Oh, ternyata Presiden Jokowi itu Islam gitu kan. Keluarganya juga Islam gitu. Tapi bagi orang yang tidak suka terlepas informasi itu benar atau tidak, akurat atau hoax, tetap diterima sebagai apa nama informasi yang tidak valid. Jadi orang yang tidak suka Presiden Jokowi waktu 2019 pasti percaya gitu bahwa Jokowi itu agamanya bukan Islam gitu. Bahkan yang lebih parah banyak sekali yang percaya isu bahwa Presiden Jokowi waktu itu adalah anak keturunan dari PKI begitu ya. Nah, itu kan sebagai contoh bahwa eh, apa ya, narasi yang disodorkan kepada publik, yang disuguhkan kepada publik, itu bisa tetap hidup dan berkembang karena adanya keyakinan itu gitu, keyakinan yang dipantik oleh informasi yang tidak benar begitu. Nah, eh, selanjutnya misalnya, wah balik lagi ke Amerika waktu Donald Trump mengumumkan dirinya sebagai presiden, pernah dia mengumumkan dirinya ya, mendeklarasikan saya sebagai presiden Amerika gitu di saat sesaat sebelum dinyatakan menang gitu oleh KPU-nya ya. Nah, itu masyarakat langsung yakin pemilih-pemilih Donald Trump, wah dia udah jadi presiden nih, padahal eh, informasi akuratnya, real count-nya belum keluar gitu. Nah, akhirnya setelah di cross check oleh beberapa media besar gitu di Amerika. Apa yang dimaksud presiden padahal kan belum ada keputusan resmi dan belum dilantik begitu. Donald Trump mengatakan, "Oh, saya bukan presiden Amerika, belum presiden Amerika, tapi saya presiden partai begitu." Nah, ini kan mirip-mirip sama seperti yang dibilang sama Presiden Jokowi kemarin ya soal debat KPU kemarin. Jadi Presiden Jokowi pernah berstatement waktu debat Capres yang kedua gitu bahwa KPU seharusnya mengubah aturan debat begitu. Nah, eh, lalu di
kritik tajam ya oleh banyak publik, banyak tokoh dan pengamat. Seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu memihak dan tidak perlu ikut campur begitu ya dalam konteks pemilu 2024 dan debat capres-cawapres ya. Tapi Suaranya nggak kedengeran. halo tes, Ah, kedengeran? ya, silakan lagi. Ya, eh, lanjut ya. Kemarin Presiden Jokowi sempat statement gitu, ingin merekomendasikan mengubah aturan KPU mengenai debat ya. Nah, tidak lama setelah itu, 3 hari kemudian kalau tidak salah ingat saya ya, bahwa Presiden Jokowi itu akhirnya mengatakan merevisi gitu ya, bahwa yang dimaksud merubah debat itu untuk semua paslon, bukan paslon tertentu gitu. Nah, kiranya kalau dilihat secara konteks bahwa pasca debat capres yang kedua kan dari 02 ya Pak Prabowo itu kan eh, dianggap banyak oleh banyak orang kan tidak mampu berartikulasi secara baik ya, sehingga eh, netizen melihat dan publik menilai bahwa oh pemenang debat capres yang kedua itu Anies dan apa namanya Pak Ganjar begitu. Nah, itu yang dilakukan Presiden Jokowi sama Donald Trump itu serupa ya. Dan itu bisa dikatakan bahwa dalam konteks media digital itu adalah fenomena post-truth di mana ada pihak dan rezim yang telah berstatement yang rezimnya tentu sangat penting ya dalam konteks bernegara melakukan upaya-upaya untuk merubah perspektif dari ruang publik begitu. Nah, eh, sejak berkembangnya media digital tuh unsur kritis tadi jadi melemah ya. Karena terjadinya kalau bahasanya Hannah Arendt itu banalisasi kebohongan. Kebohongan itu menjadi lumrah gitu ya. Tidak menimbulkan rasa bersalah, tidak memerlukan tanggung jawab moral bagi orang-orang yang melakukan apa namanya atau melontarkan isu hoax ya, kabar hoax, berita hoax gitu. Nah, penting sekali dalam konteks demokrasi ini jurnalisme itu menjadi jurnalisme yang menyepelekan substansi begitu ya. Yang penting itu sensasi, yang penting itu viral, yang penting itu clickbait. Berita yang memikat itu adalah berita yang mencari-cari siapa yang salah, menuduh kambing hitam, dan menawarkan solusi yang dangkal dari permasalahan yang kompleks gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yaitu adanya kemerosotan nilai dari kebenaran. Kebenaran itu mendapatkan sentimen negatif gitu ya. Orang yang menyatakan kebenarannya itu akan menjadi momok yang menakutkan gitu. Contoh eh, di Pilpres kali ini 2024 ya, ini kan banyak sekali pihak yang menyatakan ini anggaran anggaran program bagi-bagi makan dan susu gratis dari pasangan eh, nomor 02 itu kan kalau dihitung 450 triliun ya. 450 triliun itu per tahun dan itu setara dengan anggaran IKN gitu. Yang program besar gitu. Itu uangnya dari mana sih gitu. Nah, banyak orang yang mempertanyakan itu malah di apa namanya dituduh dan dibilang yang tidak-tidak gitu, dilawan gitu. Nah, kantornya tuh beberapa yang statement yang saya cek ya, saya pantau di media dari Twitter khususnya itu bilang gini, ah kalian mah nggak peduli sama makan siang gitu. Udah bagus-bagus negara nyediain makan siang, kenapa nggak mau gitu, kenapa nolak sih gitu. Loh, kita sebagai publik itu kan tentu punya eh, kesadaran ya untuk bertanya gitu kan anggaran dari mana. Apalagi 02 udah statement bahwa anggaran tersebut tidak menggunakan APBN gitu. Ada anggaran pribadi yang itu di luar dari anggaran APBN. Ini kan anggaran yang seperti ini kan sangat berbahaya karena kita tidak tahu anggaran dari mana, entah dari dana korupsi atau apa segala macam kan. Nah, ini yang sebenarnya programnya bagus begitu. Tinggal bagaimana mengartikulasikannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis publik gitu. Jadi bukan publik dan warga nggak mau makan siang dan susu, tapi pentingnya apa sih gitu. Kalau kita nanya dananya dari mana, jangan-jangan dananya dari
Israel atau yang lain yang itu berkaitan sama kaitannya sama diplomasi ya dan lain-lain begitu. Nah, konsekuensi yang paling buruk adanya fenomena post-truth dan erat kaitannya dengan hoax bagi Pierre Bourdieu itu adalah munculnya kekerasan simbolik. Bagi Pierre Bourdieu, sosiolog dari Prancis ya, eh, kekerasan simbolik itu kekerasan yang paling brutal dibanding kekerasan fisik. Karena dia menyerangnya psikis dan itu bisa menjadi rekam jejak yang lama gitu bagi seseorang yang menjadi korban bullying di media digital. Nah, dalam konteks politik, kita sering nih melihat konteks dan contoh yang kayak gini. Contoh, waktu 2019 salah satu pendukung presiden calon presiden Prabowo Subianto itu bilang kalau misalkan Prabowo kalah Indonesia diazab gitu. Kalau misalkan Prabowo kalah apa namanya saya keluar dari Indonesia begitu. Nah, namanya itu Neno Warisman kalau teman-teman ngikutin ya. Nah, karena sangat membabi buta mendukung salah satu pihak, akhirnya dia menjadi korban kekerasan simbolik. Bahkan sampai hari ini begitu kan. Dia tidak lagi muncul di ruang publik dengan kasus dan mungkin aibnya yang dulu sangat membabi buta mendukung salah satu paslon. Nah, akhirnya membuat dia tidak muncul. Nah, itu tadi contoh dari kekerasan simbolik yang berakibat dari konsekuensinya post-truth di era demokrasi dan kerap kaitannya dengan jurnalisme digital. Mungkin sebagai awal itu dulu ya, Bung Salim selaku moderator. Saya kembalikan forum kepada Bung Salim. Silakan.